Apa kabar Mas? Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, selamat malam. malam, malam. Gimana? Sehat-sehat? Udah berapa lama ya? Ini lumayan semingguan ya setelah pertemuan kita di sebuah acara komunitas yang keren banget dan bisa solid segitunya ya komunitasnya. Mas Rimbun, untuk saat ini kita baru masuk aja ke IG Live-nya. Boleh mungkin introduce untuk kesehariannya, untuk latar belakangnya, dan komunitas yang dari tadi gue juga udah singgung-singgung terus nih Mas Rimbun. Silakan. Ya, oke. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja kali Mas ya. Perkenalkan, nama saya Timbun, mulai Denison, nama panjangnya, biasa dipanggil Timbun. Saya berada di naungan UMKM 24 SC, menjabat sebagai ketua bidang. Kemudian juga saya juga mempunyai sebuah usaha yang dimana usaha tersebut adalah usaha di bidang fashion. Ini dua penjelasan sedikitnya. Bisa lah, kita opening dulu. Jadi santai aja di hangout bisnis kita emang nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol karena kondisi ya kan. Dan tapi kemudahan teknologi bisa bikin kita jadi ketemuan walaupun jauh-jauhan, nongkrong bareng tetap. Ngobrolin soal hal-hal yang terkait sama bisnis nih teman-teman ya, dan sesuai titelnya juga bisnis komunitas, dimana banyak pertanyaan tentunya nih Mas Rimbun, kalau bisnis yang dikelola di dalam sebuah komunitas atau justru bisnis yang melibatkan komunitas, apakah sebegitu signifikan berdampaknya? Tapi sebelum kita ke sana, pertama-tama boleh nggak Mas Rimbun jelasin kenapa memulai, yang pasti ini kan baru ya, UMKM untuk komunitas 234 SC. Boleh ceritain dulu mulainya gimana? Ya mungkin jadi berawalnya ada UMKM 234 SC ini keresahan di teman-teman 234 SC khususnya wilayah Tangerang Selatan. Kita tuh rata-rata mempunyai usaha Mas. Oke. Di tempat saya, terus teman-teman yang lain ada Kak Putri, terus kemudian ada Karya, terus kemudian ada Mas Haji dan kawan-kawan yang lain. Itu kita rata-rata mempunyai usaha. Nah, tapi di sisi lain itu kita bingung gitu. Kita mau sharing, mau cerita tentang usaha kita itu sama siapa gitu kan ceritanya. Kemudian karena kalau saya itu biasa emang dari dulu mempunyai sebuah usaha itu melalui komunitas, karena itu sangat-sangat membantu kita dalam memecahkan sebuah masalah dalam usaha kita. Karena secara nggak langsung sih ibaratnya marketing gratis lah, dari teman ke teman gitu kan. Nah dulu juga saya punya basic itu ada beberapa komunitas vlogging, kita juga ada Tangerang Raya. Terus di Jakarta juga kita juga bareng-bareng sama teman-teman membuat komunitas support lokal brand di Jakarta. Nah sehingga begitu saya melihat permasalahan yang ada di UMKM 234 SC ini, wah sayang banget nih, gitu kan, kalau misalkan 234 SC ini dibuat sebuah wadah atau komunitas itu mengenai UMKM-nya, difokuskan kepada pengusahanya, seperti itu. Maka dari itu 2 bulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu saya membuat program kerja visi misi mengenai UMKM ini. Terus saya share ke teman-teman, terutama ke ketua 234 SC, karena kalau 234 SC ini Mas sudah luas ya Mas. 234 SC ini sudah luas di Indonesia. Kemudian di dalam 234 SC ini pun banyak komunitas di dalamnya Mas. Jadi ada pecinta otomotif gitu kan, kemudian ada musisi, kemudian ada shooter atau penembak seperti itu. Nah, dari itu waktu itu saya buat kenapa UMKM-nya nggak ada. Nah maka dari itu coba kita cetuskan, kita buatlah UMKM, dan alhamdulillah itu se-Indonesia 234 SC itu yang baru mempunyai UMKM itu di Tangerang Selatan. Oh, oke. Nah ini kita buat itu sehingga teman-teman pengusaha di Tangerang Selatan yang terutama anggota 234 SC, kita bisa saling sharing Mas, sharing usaha gua begini gitu kan, gimana ya cara ininya gitu kan, ya kita ngobrol diskusi terus membicarakan program
terus membicarakan karena kan usahanya ini kita kan semua segmen ya Mas, ada fashion, ada retail, terus kemudian ada juga F&B gitu kan. Nah, jadi kita bisa saling belajar juga Mas di sana. Oke. Baik, Mas Trimo. Jadi awalnya tuh gue akan bertanya sebenarnya tujuan dari membangun bisnis tengah komunitas itu apa. Tapi sekarang udah terjawab banget ya bahwa sebenarnya komunitasnya sudah terbentuk dan sebenarnya juga orang-orang yang dalam komunitas ini tuh punya peluang dan punya kapabilitas untuk menjalankan bisnisnya masing-masing. Tapi sekarang jadi ada naungannya khususnya untuk daerah Tangsel karena UMKM yang ini 234SC fokusnya ada di Tangsel. Nah, ini juga pastinya bisa berkembang karena adanya jumlah personil dari komunitas yang memang sudah terbangun sekian lama ya. Tapi kalau saya boleh nanya nih Mas Ribut, sebenarnya si komunitas 234SC-nya itu sendiri kan sudah terbangun begitu lama sekali ya. Dan untuk pergerakan dalam bisnisnya ini itu baru terjadi berarti fix baru tahun ini mulai ya? Iya, betul. Jadi kalau untuk UMKM-nya ini mungkin sudah ada ya Mas di beberapa wilayah. Tapi dia masih belum berbentuk komunitas gitu. Jadi kayak masih sendiri-sendiri gitu. Ada pelakunya tapi mereka belum membentuk di 234SC-nya ini. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya sejalan banget dengan komunitas bisnis UMKMologi. Jadi teman-teman yang saat ini juga baru mulai menonton, baru ngeh gitu, untuk menggabungkan diri pada komunitas-komunitas itu sebenarnya peluangnya besar sekali. Lebih-lebih lagi di Indonesia itu adalah termasuk negara yang bentuk solidarity di komunitasnya itu kuat-kuat banget dan jarang sekali ada semacam pemungutan biaya, ada semacam tuntutan-tuntutan tertentu. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah yang baru dimulai si UMKM ini yang tadinya menyatukan orang-orang yang punya peluang dan punya kekuatan-kekuatan ini tumbuh dengan baik? UMKM-nya apakah tumbuh dengan sesuai ekspektasinya Mas Rimbun? Oke. Kalau seperti itu biasanya pasti yang namanya komunitas banyak sekali Mas tantangannya. Komunitas. Boleh kita list. Ya Mas. Boleh di list Mas Tribun tantangannya biar mungkin diserap juga sama yang baru-baru mau mulai. Iya, jadi gini, membuat komunitas itu tidak semudah kita membuat sebuah produk atau kita membuat sebuah perkumpulan nongkrong doang seperti itu, atau hangout lah ibaratnya gitu kan, ke sini jalan nongkrong kan. Biasanya kalau bikin itu kan santai gitu ya, karena emang sifatnya itu hanya have fun gitu kan. Nah, cuma di komunitas ini berapa kali saya setiap ada di dalam komunitas itu pasti ada saja permasalahannya. Yang pertama itu adalah tidak tercapainya sebuah target dari visi-misi komunitas tersebut. Itu yang pertama. Sehingga member-member ataupun anggota yang di dalam komunitas tersebut merasa sudah keluar jalur ataupun sudah tidak fokus dengan bisnisnya. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, yang namanya di komunitas pasti ada saja yang ingin komunitas tersebut diam di tempat atau tidak maju. Dia jadi kayak, ini komunitas kita nih mau maju nih gitu kan, harusnya ini begini supaya begini gitu kan. Nah, cuma karena dia melihat, ya mungkin karena emang kepribadian ya, kita kembali ke kepribadian kan. Ada nah, itu kan bertumbuh dan berkembang juga soal di masing-masing orang ya kan. Betul. Nah, kadang kalau saya sendiri termasuk orang yang sangat suka dengan perbedaan pendapat. Di dalam tubuh komunitas itu harus terjadi yang namanya perbedaan pendapat agar terlaksananya sebuah roda organisasi atau komunitas itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalkan dalam suatu organisasi atau komunitas itu hanya mengandalkan satu orang saja atau hanya beberapa orang saja, berarti komunitas itu tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi banyak juga yang misalkan memang orang sudah ada di dalam komunitas tersebut, terus kemudian yang namanya komunitas itu kan rata-rata pasti ada benefitnya, Mas. Gak mungkin orang, apalagi yang namanya ini komunitas bisnis, orang yang mempunyai sebuah usaha, gak mungkin dia mau buang-buang waktu, ya kan, hanya untuk mengikuti hal-hal yang menurut dia ini membuang waktu, gitu kan. Betul. Nah, dari situlah hitungannya beberapa orang ada yang mensalahartikannya, Mas. Gitu. Jadi dia berpikir kayak,
dari sini gue bisa dapat sesuatu. Nah, kan sesuatunya ini kan banyak, entah itu ilmu, entah itu relasi gitu kan, entah itu misalkan tiba-tiba kita bisa berbisnis dengan ada teman yang di dalam satu grup, nah, seperti di dalam satu komunitas kan. Jadi banyak hal yang memang orang masih tidak mengerti atau mensalah-artikan sebuah komunitas, Mas. Itulah yang makanya saya selama ini mungkin di dalam UMKM sudah mempunyai 4 komunitas. 4 komunitas ini rata-rata masih berjalan dengan baik. Tetapi untuk program-program yang memang itu sebenarnya membuat maju, nah, itulah yang agak terkendala sehingga komunitas tersebut jalan. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol santai gini aja, ada yang udah nyapa-nyapa nih Mas Rimbun dari The Rock Schools, mentor nah, saya nih Bang Rimbun. Siapa ini? Kalau itu kebetulan kerabat kita dari Bekasi, brand lokal Bekasi, Rock School, itu brand fashion. Saudara kita, Mas Tommy, ownernya. Halo Mas Tommy. Follow tuh. Boleh The Rock Schools juga nih, sama-sama nanti siapa tahu besok-besok kita yang bisa ngobrol bareng di Hangout Bisnis kan. Jadi tadi teman-teman yang baru bergabung, tentu aja silakan follow Mas Rimbun di @rimbun_nababan. Boleh dikasih tahu dulu sosmednya Mas Rimbun untuk UMKM yang saat ini dijalankannya tadi. Ya, kalau untuk UMKM kita itu ada UMKM 234 SC Tangsel, di follow aja. Siapa tahu barangkali produk-produknya bisa berkolaborasi, dan itu yang terpenting ya, bergabung pada komunitas itu teman-teman bisa memberikan kesempatan kita untuk kolaborasi, untuk menemukan orang-orang yang tadinya mungkin tidak bisa kita temukan di mana-mana, tapi kalau kata Mas Rimbun tadi, mental state yang terpenting adalah tidak mengharapkan sesuatu terlebih dahulu pada saat bergabung pada lingkaran tertentu. Nah, kalau dalam pembangunan bisnis yang melibatkan komunitas, khususnya adalah UMKM 234 SC Tangsel ini, Mas Rimbun, siapa saja yang perlu terlibat dan perlu dilibatkan persisnya untuk kita bisa, oke, ini semua bisa satu suara, solid, gerak bareng-bareng. Karena kalau dari G kemarin, event yang kita barengan itu, komunitas 234 SC-nya sendiri adalah salah satu komunitas yang menurut saya ya, pandangan pribadi itu solid banget. Sehingga dalam menyampaikan ide, visinya bisa all out, bisa apa adanya, dengan masih terbuka pikirannya. Ya, pertama-tama sih pasti harus ada pencetus ya, maksudnya penggerak roda tersebut, ide dan segala macam. Program-program itu disusun bersama pengurus. Mungkin kalau untuk komunitas itu harus ada ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa pengurus, kemudian diikuti oleh beberapa anggota. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan ditanya itu berapa sih kita, berapa banyak sih yang kita butuhkan untuk membentuk sebuah komunitas gitu ya. Sebenarnya sih simpelnya itu 10 orang sudah bisa terbangun sebuah komunitas. Berawal mungkin dari ngopi bareng gitu kan. Nah, seperti 234 SC sama. Kita mempunyai sebuah visi misi bareng, kemudian juga kita lihat di sana, wah ini mempunyai usaha yang sama, kemudian bisa berkolaborasi sehingga ya kita buatlah komunitas. Begitupun sebenarnya banyak juga sih mas tantangannya di UMKM di sini karena jujur saya sebelumnya itu biasanya ada di sebuah komunitas yang memang dibilangnya konsepnya itu sama gitu. Ya hobinya sama, konsepnya sama, terus kemudian produknya hampir sama. Nah itu gampang kita untuk berdiskusinya gitu. Karena di sana istilah katanya tuh satu perguruan, satu ilmu di sana gitu. Jadi kita hitungannya kita ngomong kayak gini nyambung gitu. Jadi nggak kayak kita doang nih yang sharing gitu kan. Nah tapi kalau di UMKM 234 SC ini kadang-kadang kita tuh harus benar-benar coba memberikan pengetahuan yang lebih kepada anggota dan teman-teman yang ada di UMKM 234 SC ini. Kalau misalkan dengan komunitas ini benefitnya itu yang didapat adalah A, B, C, D, E, F, G, terus kemudian nanti itu setelah ini kita akan berkolaborasi dengan sebuah lembaga atau pihak swasta ataupun kita membuat sesuatu hal yang besar. Karena saya senangnya 234 di sini adalah lembaga yang
komunitas yang dekat sekali dengan sebuah lembaga, baik itu pemerintahan atau beberapa lembaga swasta. Itu Mas. Jadi apa ya? Simpel sih kalau misalkan untuk membangun, karena kalau banyak orang bilang kan membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan. Mempertahankan dengan jumlah orang yang lebih dari ratusan sih kayaknya itu akan jadi tantangan sendiri juga. Apalagi kalau saat ini sih masih lingkupnya Tangerang Selatan dulu ya Mas Rimbun ya? Iya, betul. Oke, ini ada sapa-sapaan lagi nih dari teman kita sesama praktisi juga, ada Zul Milagros, selalu memberikan inspirasi, sukses terus Mas Zul untuk usahanya yang multi bisnis itu. Ada Ramskik _ juga nih, terbaik Rimbun, fire panutan. Ini Ramskik ini owner brand terkenal juga Mas di Tangerang. Oke. Ini owner brand Kick Out namanya, kalau Mas boleh mengetahui sebuah produk ada brand Kick Out, itu logonya Panda. Baiklah, nanti Mas Ramskik _ sama tadi The Rockskulls boleh ya DM ya, ntar kita lanjut dari sana. Dan kalau ada pertanyaan teman-teman, by the way, untuk yang terkait dengan ngebangun bisnis dalam komunitas atau membangun komunitas yang dekat dengan bisnis, silakan aja langsung dituliskan di kolom komentar, atau kalau yang nonton belakangan juga bisa di DM dan di kolom komentar, siapa tahu masih bisa ditanggapi nextnya. Nah, tadi kita udah tahu siapa-siapa aja yang perlu dilibatkan, dan sebenarnya saya tadi mau nanya, ini pentingnya apa bisnis bagi komunitas dan sebaliknya, tapi udah terjawab karena visi dan misi dan membangun karakter dari orang-orang yang terlibat. Tapi apakah cakupan marketnya itu saat ini udah sesuai yang ada di visinya Mas Rimbun? Targetnya ke depannya tuh mencakup seluas apa bagi UMKM 234 SC Tangsel ini? Ya. Oke, ini pertanyaan menarik Mas. Sebenarnya banyak yang kebiasaan bongkar-bongkar. Nggak apa-apa emang, udah biasa kok. Nanti di DM aja nih. Ya, biar semakin luas jangkauannya Mas Ramski. Silakan lanjut Mas Rimbun. Oke, jadi seperti ini Mas. Ya, ini kembali lagi ya dari filosofi atau pandangan sebenarnya. Yang tadi saya bicarakan itu mengenai pandangan sebuah komunitas. Jadi banyak yang mengira dengan komunitas ini dia itu bisa maju pesat Mas. Wah, gue masuk komunitas ini, gue mendapatkan keuntungan. Pertama, kedua, dengan komunitas ini usaha gue bisa laris manis atau usaha gue bisa berkembang pesat. Gitu. Jadi di awalnya itu mindsetnya itu udah salah sebenarnya. Oke. Karena yang namanya komunitas itu kita itu hanya membangun relasinya Mas. Jadi kayak saya misalkan, emang nanti kita harus punya goals dengan adanya komunitas ini. Cuma pandangan kita menjalani sebuah komunitas itu jangan terlalu dibilangnya, jangan terlalu ambisius. Nah, gitu. Misalkan contohnya nilai atau value tertentu yang bisa diperoleh mentah-mentah itu tadi ya. Betul. Contohnya misalkan, dengan adanya komunitas ini, dia komunitasnya ternyata punya relasi ke bank BUMN atau bank apa gitu kan, misalkan. Wah, nanti gue masuk ke situ, gue mau minjem lah, gue mau inilah gitu kan, gini segala macam. Terus tiba-tiba hal tersebut tidak tersampaikan gitu kan, tidak terjadi, sehingga dia akan fokusnya di situ Mas, di pinjaman itu misalkan. Padahal banyak hal yang lain yang bisa dia ambil ilmunya, tapi karena dia terfokusnya di anggaran misalkan, di dana, nah akhirnya dia nggak dapat tuh ilmu yang ada di komunitas tersebut. Nah, terus kemudian ngomongin masalah market atau segmen pemasaran. Kembali lagi, komunitas tersebut dibuat untuk apa Mas? Gitu. Jadi ada komunitas antar pengusaha, ya kan? Ada komunitas, istilah katanya komunitas marketing lah ya, kalau kita bilang ya. Kalau di lokal brand gitu kan. Kayak saya punya itu 2 komunitas. Yang pertama itu adalah komunitas support brand lokal. Nah, itu adalah komunitas yang berkumpul untuk mensupport brand-brand lokal ataupun produk high volume. Nah, kita itu punya nama komunitasnya Headquarters Mas. Nah, itu ada di Jabodetabek, kemudian ada di Sumbar, terus kemudian ada di Semarang, terus kemudian ada di Malang juga. Nah, itu kita buat Mas.
secara nggak langsung sebenarnya mereka marketing kita. Iya. Setiap misalkan kita rilis produk, mereka bisa dapat pertama. Terus kemudian setiap mereka nanti ada sell atau diskon, mereka kita bisa hubungi lebih dulu seperti itu. Jadi info-info yang ada di produk kita itu mereka mendapatkan lebih dulu sebelum kita lempar ke haluas. Nah, kembali lagi, kalau misalkan komunitasnya itu perkumpulan para pengusaha, di sini tuh sebenarnya ada dua porsi, Mas. Kalau sesama pengusaha, biasanya akan ada gap-gapan kalau dia masih belum masih belum kompak lah ya, atau belum mengenal satu sama lain. Contohnya misalkan baru tahu. Contohnya misalkan Mas Ivani nih punya usaha fashion juga, saya fashion juga, saya terbuka nih sama Mas, gitu kan. Tapi Mas kayak masih ada yang ditutup-tutup ini, gitu kan, cara pemasarannya atau apa segala macam. Nah, biasanya sering. Nah, jadi kita kadang-kadang emang membutuhkan waktu lama untuk saling mengenal seperti itu. Terus kemudian beberapa waktu pun juga komunitas itu nggak bisa kita mengandalkan 100% sebuah komunitas. Karena kalau di dalam poin saya menjalankan sebuah komunitas itu adalah komunitas itu hanya 20% market dari usaha kita. 20%. Ini apa terkait penjualan terhadap orang-orang yang berada di komunitas berarti ya? Ya, terhadap penjualan, mau itu nanti dari komunitas ataupun dari komunitas tersebut keluar, misalkan, atau nanti ke kerabatnya gitu, atau nanti ke siapanya, itu menurut saya di bawah 20%, mungkin bisa 10% seperti itu. Itu semaksimal mungkin kita bisa taruh di mindset kita agar tidak terganggu atau nyangkut di pemikiran itu ya, Mas ya? Iya, betul. Karena itu sih, Mas, saya banyak melihat teman-teman UMKM atau teman-teman pengusaha gitu ya. Wah, di komunitas ini brand-brandnya keren-keren. Gue mau masuk Dia baru masuk, terus tiba-tiba dia belum terlalu dekat ya dengan si A, dengan si B gitu kan. Tiba-tiba dia langsung bilang, Mas, nanti kolaborasi ya dengan brand saya begini. Oh, langsung kayak apa ya? Ya memanfaatkannya tuh kasar lah, ibaratkan ya. Kurang smooth, ada pendekatan, betul. Dulu sharing itu penting berarti ya. Namun di mana batasannya, kalau Mas Rimun, kalau misalnya sharing yang berkaitan dengan teknis, mungkin jalanin bisnisnya atau teori-teori atau konsep yang dijalankan, karena kan pasti ada ketakutan untuk idenya entah dicuri atau digunakan juga oleh sesama yang ada di dalam komunitas tersebut. Apa ada kekhawatiran kayak gitu, Mas? Ada sih, Mas. Cuma biasanya kita gini sih, Mas. Makanya tadi saya bilang, saat membangun sebuah komunitas itu, kalau misalkan komunitas itu sudah terbentuk dari sesuatu lembaga atau pertemanan atau komunitas yang lain, biasanya itu sudah berjalan lancar lah, berjalan lancar lagi. Tapi biasanya kalau misalkan comot, gitu kan, nah biasanya itu nanti akan ada kayak segan, katanya. Tadi kita mau sharing itu agak segan, apalagi belum tatap muka. Gitu. Saya pun ada di beberapa komunitas UMKM, Mas. Gitu. Sharing di WhatsApp gitu kan, misalkan chattingan di grup. Orang nanya, gini segala macam. Jadi nggak efektif kita. Karena hitungannya kita sharing hanya sekedar di grup, kemudian interaksinya kan kurang, Mas. Kalau di grup. Itulah yang tadi saya bilang, lebih baik kita bertemu dengan orang, dengan satu komunitas, mengadakan kopi santai gitu kan, kopi. Makanya saya biasanya kalau misalkan ngebangun komunitas itu berawal itu ngopi santai pasti, Mas. Dari situ biasanya nanti ngobrol-ngobrol terjadilah sesuatu hal besar. Oke, ini bukan trik ya teman-teman, tapi ini etikanya sebenarnya. Jadi untuk mengenal pelakunya, bukan cuma sekedar fokus kita hanya terhadap entah cuannya atau bisnisnya atau apa yang kita bisa dapat manfaatnya dari bergabung atau bertemu dengan seseorang. Jadi memang menjalin relation gitu ya, berhubungan dengan orang, karena ya sesama pelaku bisnis biar tukar pikiran. Ini definisi tukar pikiran yang sesungguhnya berarti, Mas Rimun. Iya. Nah, sekarang kita mau masuk ke produk lah di dalam UMKM 234 SC Tangsel ini, merchandise atau kurang lebihnya tadi kan seperti Mas Rimun bilang juga ada bisnis-bisnis lain terkait entah itu fashion, apa itu produk merchandise. Boleh share sedikit nggak soal
yang berkolaborasi, yang bergerak bersama UMKM 234 SC Tangsel? Oke, di UMKM 234 SC Tangsel ini kita masing-masing sudah punya produk ya Mas. Jadi UMKM 234 SC ini bukan dia membuat produk. Jadi ini hanya wadah di mana setiap anggota atau setiap pengurus yang ada di dalam UMKM 234 SC ini dia sudah mempunyai produk. Okay. Nah, kolaborasi yang terjadi di dalam sini adalah contoh misalkan saya bergerak di bidang fashion. Nah, terus misalkan ada anggota kita di bidang kuliner atau F&B. Misalkan saya jual baju, beli baju segini, kan? Terus kemudian dapat voucher makan di sini. Nah, contoh kolaborasinya itu Mas. Jadi bisa. Terus kemudian kayak produk-produknya di kita itu emang ada fashion, terus kemudian ada jasa, kebetulan juga kita ada event organize-nya di UMKM 234 SC, terus kemudian ada F&B, dan kebetulan emang hampir 80% F&B Mas. 80% di UMKM kita ini F&B, 10% fashion, terus kemudian hobi juga ada seperti web, ya kan? Terus beberapa produk yang ada di kita pun sebenarnya UMKM 234 SC ini membuat satu produk yang emang bekerja sama lah dengan satu bidang di 234 SC, yaitu official merchandise. Okay. Nah, itu juga menjadi satu fokus UMKM juga, di mana UMKM ini juga mempunyai sebuah produk lah. Produknya utama kita 234 SC yaitu ada bomber, terus kemudian ada polo shirt, terus ada t-shirt, terus ada hoodie, pokoknya semua fashion yang berbau 234 SC. Terus kemudian ada tumbler juga, itu juga ada produknya, itu juga kita juga jualan sih. Produknya udah sampai sini. Produknya udah sampai sini dan bagus. Saya mau pamerin ini sekali, itu ada, bisa ngeliat temperaturnya. Saya mau pamerin sekali lagi. Kalau minggu lalu soalnya Frans kan dengan bubble tumblernya udah mampir di sini dari Bubble Craft. Jadi tadi kita udah melihat banget berarti manfaatnya. Sebenarnya ini adalah benefit yang orang-orang harapkan, tapi hal itu tidak bisa berjalan begitu saja kalau datang hanya dengan harapan dan dengan tujuan-tujuan yang agak sedikit egois gitu kan. Berarti banyak banget tadi kan contoh-contoh produk yang di bawah naungan UMKM 234 SC Tangsel itu sendiri. Oke, tadi Mas Rimbun mention di luar daripada saat kita IG Live nih mau bagi-bagi giveaway katanya ya. Ada produk-produk yang bisa dimenangkan sepertinya. Karena ini juga nantinya Mas Rimbun akan ditayangkan di feed-nya UMKMologi tentunya. Jadi mungkin Mas Rimbun mau memberikan pertanyaan tadi, benar? Iya, betul, boleh. Oke, nanti coba pertanyaannya, hadiahnya apa? Kita standby nih Mas. Kita akses ke UMKM 234 SC Tangsel untuk menjawab entah itu via DM atau ntar Mas Rimbun mungkin ada feed-nya juga. Tapi monggo, silakan kesempatan. Oke, mungkin kalau teman-teman tadi menyimak ya, kita bilangnya menyimak pembahasan seru kita tadi tentang komunitas, mungkin pertanyaannya nggak jauh dari sana. Mungkin pertanyaannya apa yang terjadi jika sebuah komunitas yang teman-teman ada di dalamnya, apa yang terjadi jika teman-teman ada di dalam sebuah komunitas, gitu lebih tepatnya ya. Apa yang terjadi jika teman-teman ada di dalam sebuah komunitas tersebut tidak memberikan efek atau bonafit kepada teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Seru. Okay. Ini sebenarnya kayaknya harusnya taruh di DM UMKMologi juga nih, soalnya itu jawaban dari permasalahan komunitas pada umumnya. Oke, boleh gua clarify lagi berarti Mas Rimbun ya, untuk menjawabnya mau ke DM atau ke feed-nya UMKM 234 SC Tangsel? Mungkin ini ditaruh di mana, Mas? Kalau ini akan muncul di feed-nya UMKMologi. Mungkin ini aja di UMKMologi, cuma nanti tag dan follow UMKM 234 SC. Oke,
Siap, mantap kalau gitu. Kita udah sampai di penghujung, ngobrol-ngobrol setengah jam lebih, gak berasa sama sekali kalau isinya daging semua. Minta kesimpulan dan tips untuk mereka yang baru mulai berbisnis atau running bisnis dengan mencoba juga mungkin tergabung dalam komunitas ataupun baru berpikir. Mas Rimbun, silakan tips untuk teman-teman UMKM. Oke. Tips saya yang pertama adalah manfaatkan komunitas yang membangun dengan baik. Mungkin teman-teman bisa bisa mengartikannya dengan positif ya, dengan baik. Jadi seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian saat membangun usaha itu dibiasakan diawali dengan niat. Jadi niatnya dulu kita buka usaha seperti ini dan segala macam. Kemudian nanti baru selanjutnya misalkan itu mengenai permasalahan yang ada, itu biasanya dia akan ikut. Yang penting niatnya dulu, terus kemudian bulatkan tekad untuk memulai usaha, sehingga jatuh atau bangunnya sebuah usaha tersebut kalian bisa lewat secara bersama-sama, apalagi dengan adanya komunitas kalian bisa sharing usaha. Mungkin itu aja